Bab 159, Ibu Kota, 3. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Lavera memimpin di Alcott Street. Toko-toko di jalan ini berbeda dari distrik pusat, dengan ukurannya menjadi perbedaan yang paling menonjol. Sebagian besar toko di distrik pusat menggunakan seluruh bangunan, sedangkan toko di jalan ini berbagi bangunan dengan setidaknya 2 hingga 3 toko dalam satu bangunan. Mereka bahkan tidak memiliki pintu. Sebaliknya, mereka hanya membongkar tembok dan memajang dagangan mereka. Karakteristik seperti itu membuat Mer penasaran. Tentara bayaran dan petualang adalah orang-orang yang terutama menggunakan toko-toko di jalanan. Akibatnya, toko-toko menampilkan beberapa senjata mencurigakan dan artefak yang tidak dihargai yang telah mereka jarah selama pencarian mereka. Mer berbicara dengan bersemangat, bukankah kamu sering membacanya di novel dan semacamnya? Sesuatu seperti vendor yang menjual senjata tua dengan harga yang sangat rendah, tetapi sebaliknya, itu adalah senjata yang sangat kuat. Saya pikir pedagang kaki lima di jalan semacam ini hanya menyuap penulis untuk mengiklankan toko mereka. Eugene memindai senjata yang dipajang di kios jalanan dengan wajah apatis. 300 tahun yang lalu, dia juga mencari senjata di warung seperti ini sejak dia menjadi tentara bayaran yang sangat terkenal saat itu. Namun, kualitas senjata di kios-kios ini tidak banyak berubah selama bertahun-tahun, dan satu hal tetap sama, hemat biaya. Vendor bukanlah orang bodoh. Mengapa mereka menjual produk mereka dengan harga yang sangat murah tanpa mengetahui nilainya? Eugene berhenti di tengah kalimat. Saat dia membeli potongan pedang sinar bulan di rumah lelang terlintas di benaknya. Potongan itu sangat murah. Mengapa kamu berhenti bicara? Mer bertanya. Petik 2. Mungkin ada berlian di tengah tumpukan sampah, Eugene berbicara dengan sungguh-sungguh. Berlian. Bagaimana seseorang bisa membedakan permata mahal dari kotoran ketika permata tersebut ditutupi dengan kotoran dan kencing? Tolong jangan mengatakan hal-hal kotor ketika kita baru saja makan. Kotoran, Eugene langsung berbicara. Wajah Mer kusut seperti bola kertas. Apakah itu yang harus dikatakan oleh pahlawan dari 300 tahun yang lalu? Itu tidak sama, tetapi Lavera berpikir dengan cara yang sama seperti Mer saat dia berjalan di depan mereka. Dia tidak bertingkah seperti bangsawan, pikir Lavera dengan heran. Nyonya Leonhardt, Ancilla, adalah lambang seorang wanita bangsawan. Di sisi lain, Gerhard dari pavilion bukanlah lambang seorang bangsawan, tetapi dia masih secara tidak sadar bertindak dengan martabat yang mirip dengan seorang bangsawan. Namun, Eugene tidak pernah bertindak seperti seorang bangsawan, meskipun ia dianggap lebih pantas menyandang nama Leonhardt daripada orang lain. Bukan hak saya untuk menghakimi. Lavera diam-diam menggelengkan kepalanya. Lavera adalah seorang elf, tetapi dia hampir tidak memiliki elitisme elf yang tersisa di benaknya. Tahun-tahun yang dia habiskan sebagai budak yang dilecehkan melenyapkan elitisme dari Lavera. Bukan hanya Lavera, ada juga Narissa, yang bekerja sebagai pembantu magang di pavilion. Nyatanya, kebanyakan elf yang tinggal di hutan Leonhardt tidak lagi memiliki elitisme itu. Bagi Lavera, Eugene adalah seorang master yang ingin dia layani. Jadi bagaimana jika Eugene tidak bertingkah seperti bangsawan? Lavera mungkin tidak merasakan martabat seorang bangsawan dari Eugene, tetapi dia merasakan martabat seorang pria yang sangat kuat darinya. Ketika Eugene dan Lavera berada di hutan hujan samar, mereka bertemu dengan bangsawan biasa dan barbar setelah keluar dari pasar budak. Mengingat kenangan saat itu selalu membuat bulu kuduk Lavera merinding. Peri seharusnya tidak bertemu dengan orang barbar di hutan hujan. Orang barbar itu tampak sangat ganas dan lebih kuat daripada orang barbar lain yang pernah dilihat Lavera. Namun, Eugene telah memperlakukan orang barbar seperti bayi, mengirim lalat barbar ke udara. Ada juga insiden dengan bangsawan. Pria itu bertingkah seperti bangsawan pada umumnya, tetapi dia dengan terang-terangan menatap Lavera dengan tatapan menjijikkan. Dia sangat menyadari bangsawan seperti ini, yang memperlakukan elf seperti benda, bermain dengan mereka sesuka hati dan pada akhirnya menghancurkan mereka. Namun, bangsawan itu dengan menyedihkan memohon untuk hidupnya, berlutut di depan Eugene. Petik 2. Lewat sini. Lavera mencoba mengabaikan panas yang meningkat dari lubuk hatinya. Toko tempat Lavera memesan mata prostetiknya ada di belakang gang. Itu bukan di akhir, tetapi orang pasti tidak akan dapat menemukan toko dari jalan utama. Toko itu sengaja ditempatkan di sana untuk memastikan bahwa orang-orang yang tidak membutuhkan prostetik tidak menghabiskan waktu untuk melihat-lihat, tentu saja membuat pelanggan yang benar-benar membutuhkan prostetik berbelanja dengan nyaman. Ketika Lavera membuka pintu gawang di bawah tanda lama, berbagai bau menyerang kelompok Eugene, di antaranya beberapa yang menonjol bagi Eugene, obat penghilang rasa sakit, minyak, dan pewarna. Apakah Narissa juga membuat kaki prostetiknya di toko ini? Tanya Eugene. Iya, Lavera mengangguk. Seorang ksatria dari perkebunan utama merekomendasikan toko itu kepada kami. Rupanya, pemilik toko ini cukup terkenal di kalangan tentara bayaran dan petualang. Dia tampak terkenal karena alasan yang bagus. Eugene memindai lengan dan kaki prostetik yang dipajang seperti dekorasi. Saat dia menatap lengan prostetik dengan jari terbuka, dia bisa merasakan hasrat tertentu muncul di dalam dirinya. Bolehkah aku menyentuhnya? Saya ingin melipat semua jarinya kecuali jari tengah. Apa yang kamu, seorang anak? Mer diam-diam berbicara setelah membaca pikiran Eugene.
Karena malu, Eugene berdeham. Kamu datang tepat waktu. Ketika pintu ruang kerja di belakang tokonya dibuka, seorang lelaki tua berjanggut lebat keluar. Kacamatanya terlihat tebal dan bersinar di bawah cahaya saat dia melihat seragam Leonhard Eugene. Jangan pedulikan aku. Eugene mengangkat tangannya, mengatakan dia tidak di sini untuk menekan siapapun. Pria itu membungkuk sebentar, lalu melirik Mer, berdiri di samping Eugene, saat dia berbicara, tidak banyak yang bisa dilihat di sini, tapi luangkan waktumu. Bolehkah aku menyentuh mereka? Eugene dengan tenang bertanya. Produk di rak adalah sampel, jadi kamu bisa menyentuhnya, lelaki tua itu menjelaskan dan kemudian menoleh ke Lavera. Ini akan sangat pas, tapi mari kita masuk dan periksa lagi. Saya harus memeriksa simetri dan warnanya. Oke, Lavera mengangguk saat dia dengan patuh mengikuti lelaki tua itu. Setelah Lavera dan lelaki tua itu pergi ke ruang kerja, Eugene mengulurkan tangannya ke lengan prostetik seolah-olah dia telah menunggu saat ini. Jangan lakukan itu. Mer langsung memperingatkan Eugene. Gelisah dengan lengan prostetik, Eugene berdeham. Saya tidak melakukan apa-apa. Aku hanya menyentuhnya. Karena prostetik ini digunakan oleh tentara bayaran dan petualang yang kehilangan anggota tubuh mereka, beberapa dari mereka memiliki perangkat tersembunyi di dalamnya. Beberapa dari pengguna prostetik ini dapat menembakkan panah ketika mereka menekuk pergelangan tangan mereka, atau pisau terlepas dari jari mereka sesuka mereka. Beberapa bahkan memasang penembak meriam di lutut prostetik mereka. Begitu banyak variasi yang ada. Beberapa sampel mata prostetik juga dipamerkan. Itu bukan mata prostetik kelas tertinggi yang bisa dihubungkan ke saraf optik pengguna, tapi itu terlihat sangat nyata, hampir tampak seperti seseorang benar-benar mencabut mata mereka dan menampilkannya. Eugene mengamati itu sejenak, tetapi kemudian dia tiba-tiba mulai. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia tidak bisa mendengar apapun dari ruang kerja, tidak ada orang di ruangan itu. Sampai saat ini, Eugene dapat merasakan dua orang di dalam ruang kerja, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak dapat dia mengerti, dia merasa seolah-olah mereka telah menghilang. Hanya butuh beberapa langkah bagi Eugene untuk membuka pintu ruang kerja. Eugene tidak dapat menemukan orang tua atau Lavera. Bukan hanya mereka. Sekarang tidak ada apa-apa di ruang kerja. Apa yang terjadi? Mer tergagap bertanya. Tanpa menjawab, Eugene melihat sekeliling ruang kerja. Noda minyak dan pewarna masih terlihat di wallpaper. Eugene masih bisa mencium bau obat penghilang rasa sakit, minyak, dan pewarna. Ruangan ini pasti tidak pernah kosong sebelumnya. Setelah mengeluarkan akasya dari jubah kegelapan, Eugene melihat sekeliling ruang kerja untuk kedua kalinya. Dia bisa melihat mantra kedap suara, mantra tahan debu, dan mantra pengatur kelembapan. Bangunannya sudah tua, dan ada toko-toko lain di dekatnya. Tentu saja, mantra seperti ini ada di ruang kerja. Dengan ekspresi muram, Mer bergumam. Tidak ada sihir yang dilanggar. Mantra sihir terukir di dinding dan lantai, tapi tidak dilanggar atau dirusak. Itu tidak seperti dinding toko telah dihancurkan. Tidak ada sihir baru yang ditambahkan juga. Tidak ada yang menggunakan bling untuk mengambil keduanya. Jika seseorang benar-benar melakukannya, Eugene dan Mer akan merasakannya. Teleportasi pasti mendistorsi ruang. Tidak ada jendela di ruang kerja, dan satu-satunya pintu adalah pintu masuk yang digunakan Eugene. Tempat ini adalah ruangan yang disegel secara fisik dan ajaib. Tetap saja, semua yang ada di ruangan tertutup ini telah menghilang, satu elf, satu manusia, dan setiap benda di ruang kerja. Yah, tidak semuanya hilang. Ketika Eugene melihat ke sekeliling ruangan untuk ketiga kalinya, dia bisa melihat rak, dekorasi, dan banyak peralatan yang tergantung di dinding. Benda-benda yang tergantung di dinding belum hilang. Satu-satunya benda yang hilang ada di lantai. Eugene diam-diam memelototi lantai. Itu sangat bersih, dan noda minyak serta pewarna tetap menempel di dinding. Tidak dapat mempercayai kata-katanya sendiri, Mer tersentak. Sesuatu muncul di lantai. Itu telah tumpang tindih. Eugene mengelus lantai setelah dia berjongkok. Seperti bayangan. Cahaya yang tergantung di langit-langit menghubungkan Eugene dan bayangannya. Dengan tatapan dingin, Eugene merengut pada bayangannya. Aku tidak tahu mereka akan melakukan hal seperti itu, gumam Eugene sambil berdiri. Tidak ada lagi informasi yang didapat dari ruang kerja ini. Tidak mungkin mencari orang yang hilang, Lavera dan lelaki tua itu. Tidak ada Archwizard yang bisa mengetahui jenis sihir apa yang digunakan untuk membuat keduanya menghilang. Mau bagaimana lagi, sihir yang digunakan tidak benar-benar diklasifikasikan sebagai sihir biasa. 300 tahun benar-benar waktu yang lama. Mengklik lidahnya, Eugene berdiri dan mengangkat jubah kegelapan. Setelah membaca pikiran Eugene, Mer mendekatinya dan merangkak ke dalam jubah. Aku tidak tahu aku akan melakukan ini hari ini, gumam Eugene dengan pelan saat dia kembali ke toko. Konten iklan. Acara yang sebelumnya kosong sekarang memiliki pelanggan lain yang menunggu di dalam. Ketiga orang itu mengenakan tudung besar yang ditarik hingga ke wajah mereka. Eugene menatap mereka, tetap tenang. Ikuti kami, seorang pria berbicara tanpa memperlihatkan wajahnya. Eugene diam-diam terkekeh saat dia menjentikkan jarinya. Wosh! Angin berhembus meskipun jendela tidak terbuka, membuat tudung pelanggan terbuka. Sebelum Anda menyatakan bisnis Anda, mengapa Anda tidak memperkenalkan diri terlebih dahulu? 3 Dark Elf merengut ke arah Eugene. Peri gelap laki-laki, yang berbicara lebih dulu, memelototi Eugene.
Kami adalah tentara kemerdekaan Fury. Saya tahu. Eugene dapat melihat tato di tulang selangkah kiri mereka, bentuk terbalik dari tengkorak kambing. Fury Independence Army telah mengukir tato itu pada diri mereka sendiri selama 300 tahun. Aku tidak ingin menggunakan metode kekerasan untuk membawamu pergi. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat menyeretku pergi dengan metode kekerasan? Tanya Eugene. Bajingan manusia sombong, elf gelap lainnya, yang diam, berbicara dengan nada bermusuhan. Ketika Eugene mendengar Dark Elf, dia tertawa terbahak-bahak. Beraninya Dark Elf yang jatuh yang bahkan mengkhianati jenisnya memuntahkan omong kosong. Eugene melontarkan hinaan, memiringkan kepalanya dengan jijik. Setelah mendengar ucapan Eugene, para Dark Elf mengerutkan kening. Kedua Dark Elf itu bereaksi dengan keras, tapi orang yang berbicara lebih dulu tidak menunjukkan reaksi apapun. Jika Anda menolak permintaan kami atau mencoba menolak, kami tidak dapat menjamin keselamatan para sandera, Dark Elf laki-laki itu berbicara lagi. Jika kamu ingin berbicara denganku, kamu seharusnya meminta jabat tangan terlebih dahulu. Eugene membalas. Saya merasa tidak enak tentang itu. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Apakah Anda akan mengikuti kami atau diseret? Bisakah aku membunuh kalian semua dan pergi sendiri? Anda bisa memberitahu saya lokasinya. Eugene berseri-seri. Kamu memiliki temperamen yang keras. Aku akan dengan senang hati mengakhiri hariku di kota, tapi kalian telah mengacaukannya. Eugene tidak hanya bertingkah panas saat dia berbicara. Dia terus berbicara sambil melihat sekeliling toko. Ada 3 Dark Elf di toko, dan Eugene tidak bisa merasakan kehadiran Dark Elf lainnya. Tidak ada perubahan yang terjadi di lantai juga. Itu aneh karena dia pasti mengamati situasinya. Apakah dia tidak akan muncul di sini bahkan jika Eugene telah mengalahkan orang-orangnya? Dia dengan sia-sia penuh cinta untuk jenisnya, jadi bukankah dia akan muncul jika Eugene membantai bangsanya? Udara di dalam toko menjadi tegang. Tidak aneh jika salah satu dari mereka mulai menyerang satu sama lain setiap saat. 2 Dark Elf muda berkepala panas bersiap menerkam Eugene. Tidak dapat berkata apa-apa, Dark Elf yang berbicara lebih dulu hanya memelototi Eugene. Yah, mari kita lupakan saja, kata Eugene sambil mengangkat bahu. Bukannya pembantuku yang diculik akan kembali setelah aku membunuh kalian. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat membunuh kami? Salah satu Dark Elf muda bertanya sinis, mendengus. Tidak tersenyum lagi, Eugene menatap Dark Elf itu. Kamu pikir aku tidak bisa? Merasakan keinginan kuat Eugene untuk membunuhnya, Dark Elf itu bergidik saat dia merasa kewalahan. Dia tidak percaya seorang pria berusia 20 tahun mampu menunjukkan keinginan kuat untuk membunuh seseorang. Peri gelap tanpa sadar mundur beberapa langkah, gemetar. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Memimpin. Eugene menutupi lengannya menggunakan jubah yang tergantung di bahunya. Itu untuk mengeluarkan senjata kapanpun dia membutuhkannya, tetapi jubah kegelapan itu sendiri adalah baju besi yang sangat bagus. Petik 2. Apakah kamu akan berjalan ke sana? Atau, aku akan berjalan. Saya tidak akan menggunakan metode lain karena putri Anda mungkin mencoba untuk bercinta dengan saya. Petik 2. Itu tidak terlalu jauh. Dark Elf memasang tudung di atas kepala mereka lagi saat mereka keluar dari toko. Memimpin jalan, para Dark Elf memasuki gang belakang. Eugene mengikuti mereka tanpa terburu-buru. Eugene memiliki beberapa pertanyaan dalam benaknya. Leonhard telah mengharapkan para Dark Elf, yang dipimpin oleh Iris, untuk melakukan kontak. Itulah sebabnya Charmen dan Divisi Ketiga Singa Hitam berada di perkebunan utama saat ini, tapi ini bukan satu-satunya tindakan pencegahan yang dilakukan Leonhard. Orang-orang di perkebunan utama dapat mengumpulkan berbagai informasi yang diperlukan, informasi tentang Dark Elf adalah salah satunya. Untuk bersiap-siap dihubungi oleh Dark Elf, Leonhard telah mengawasi siapa yang telah memasuki Kill. Namun, Dark Elf tidak pernah memasuki kerajaan Kill. Selain itu, ini adalah Ceres, ibu kotanya. Orang-orang di gerbang sangat teliti dalam mengidentifikasi orang yang melewati gerbang. Mereka memasuki Kill secara ilegal, pikir Eugene sambil mendecakkan lidahnya. Mereka memulai dengan langkah yang salah. Iris tidak berniat mengambil elf dari Leonhard dengan cara yang sah. Kurasa dia tidak sebodoh ini 300 tahun yang lalu. Eugene telah mendengar bahwa Iris berada dalam posisi yang sulit di Helmut. Dia ingin menjadi Raja Iblis baru, mewarisi gelar Raja Iblis Kemarahan. Namun, ada orang-orang iblis berpangkat tinggi yang memiliki peluang lebih tinggi untuk menjadi Raja Iblis berikutnya daripada Iris. Ketiga adipati di Helmut tidak pernah menganggap Iris sebagai pesaing mereka. Naga hitam Raizakia mungkin mengatakan dia tidak tertarik, tetapi 2 adipati yang tersisa masih lebih kuat dari Iris. Iris sangat kekurangan pendukung. Itu adalah prinsipnya untuk hanya mengambil Dark Elf di bawah sayapnya. Dia baru-baru ini gigih dengan prinsipnya, tetapi itu hanya sampai pada tingkat mempekerjakan tentara bayaran Bisfok, tidak membawa mereka di bawah sayapnya. Itulah mengapa Iris sangat ingin meningkatkan jumlah Dark Elf. Tetap saja, beraninya dia mencoba mengambil elf seperti ini. Dia telah melakukan kejahatan keji. Saat dia merasakan dorongan yang mendidih untuk membunuhnya, Eugene memelototi bagian belakang Dark Elf yang berjalan di depannya. Lewat sini, kata Dark Elf, menunjuk ke sebuah pintu besi yang menuju ke ruang bawah tanah sebuah bangunan tua yang cantik. Eugene bisa melihat kata, Bullshot Mercenaries di pintu besi.
Apakah dia mengambil alih kantor Serikat Tentara Bayaran? Sejak kapan dia ada di sini? Dengan pemikiran itu, Eugene memberi isyarat dengan dagunya. Buka. Peri gelap dengan hati-hati membuka pintu, memperlihatkan tangga yang menuju ke ruang bawah tanah. Tidak ada sumber cahaya, jadi sulit bagi Eugene untuk melihat 1 inci ke depan. Bisakah Eugene menciptakan cahaya dengan sihirnya? Tidak, itu tidak akan berhasil. Dia adalah pemilik Demoneye of Darkness. Tidak ada cahaya yang bisa menerangi kegelapan yang diciptakan oleh Iris. Kegelapan yang diciptakan oleh Demoneye-nya tampak seperti kegelapan, tapi itu bukanlah kegelapan biasa. Ketika dia turun ke ruang bawah tanah, Eugene bisa melihat peri gelap meletakkan kakinya di atas meja saat dia bersandar di sofa merah. Ruang bawah tanah, tidak. Kantornya sangat besar, tapi sangat kumuh. Anak. Dark Elf adalah pemimpin Fury Independence Army, putri raksasa, Iris. Dengan ringan mengetuk botol minuman keras di atas meja dengan kakinya, Iris tersenyum. Apakah kamu tahu cara minum? Dibandingkan dengan 300 tahun yang lalu, tidak banyak yang berubah. Mungkin pakaian dan rambutnya sedikit berubah. Rambut putihnya dulu sangat panjang, tapi dia memotong rambutnya hingga sebahu. Alih-alih armor kulit, dia mengenakan setelan merah, tapi dia belum mengancingkannya sepenuhnya. Eugene bisa melihat tulang selangkanya. Kalung emas terlihat di lehernya. Cincin yang tampak mewah dan arloji di tangannya berkelap-kelip. Petik 2. Kamu lebih mirip bos mafia daripada seorang putri, Eugene berbicara dengan jujur. Iris tersenyum, menampakkan gigi putihnya.